Shalom! Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita ingin mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. David Brainerd. Keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Dengan usahanya sendiri, ia tidak akan memperoleh keselamatan dari Tuhan. Keselamatan adalah anugerah atau pemberian dari Tuhan. David Brainerd memberitakan Injil ke suku Indian. Kerinduan David Brainerd untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah terpencil. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, David Brainerd sangat rindu memberitakan Injil ke daerah-daerah terpencil. Keinginannya itu terkabul. Pada tahun 1742, Brainerd diutus pergi ke suku-suku Indian. Brainerd pun mulai bertemu dengan beberapa orang Indian dan mulai bercakap-cakap dengan mereka. Namun, beberapa waktu di sana, Brainerd merasa sangat putus asa. Brainerd merasa tidak bisa melakukan apa-apa karena ia tidak menguasai bahasa orang-orang Indian. Brainerd pun berdoa, dan Tuhan mengirimkan seorang Indian Kristen yang akan menjadi penerjemahnya. Orang Indian ini jugalah yang membantu Brainerd untuk mendirikan sekolah. Selama berada di tengah-tengah suku Indian, Brainerd mengalami banyak kesulitan. Ia pernah tersesat di tengah hutan dan harus tidur di tempat yang terbuka. Brainerd banyak mengalami penderitaan ketika harus melewati hutan yang lebat. Tapi meski begitu, Brainerd tidak pernah putus asa dan semakin giat melayani Tuhan. Karena banyak bahasa yang digunakan oleh orang-orang Indian, Brainerd hanya mengandalkan pertolongan Tuhan saat ia memberitakan Injil kepada mereka. Banyak orang Indian yang mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Kondisi tubuh Brainerd melemah seiring bertambahnya usia. Brainerd mengidap sakit infeksi paru-paru yang sangat parah. Tubuhnya sangat kurus dan ia tidak kuat berdiri dengan kakinya. Dalam kondisi tubuh seperti itu, Brainerd berusaha menunjukkan kesetiaannya untuk terus memberitakan Injil hingga akhir usianya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari kisah David Brainerd, seorang penginjil, marilah kita boleh belajar untuk setia dalam segala hal yang kita kerjakan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami dalam segala hal yang boleh dan tidak boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa, bantulah kami sehingga kami bisa menjadi pewarta-pewarta Injil-Mu di kemudian hari nantinya Bapa. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami akan belajar. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dalam setiap pelajaran yang akan kami lakukan hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.